Shalom warga kerajaan, saya sampaikan minggu yang lalu bagaimana kita tidak bisa berperang tanpa punya strategi. Maka di dalam Yosua pasal 2, bagaimana Yosua sebagai pemimpin, sebagai jenderal mengirim 2 orang mata-mata, 2 orang spy untuk menyelundup masuk ke Jericho. Tembok dari Jericho itu luar biasa karena lapis 2 dan miring dan tingginya menurut para arkeolog 25 meter. Artinya nggak bisa tertembusi kan. Tetapi sampai dengan hari ini tidak ada secret agent, bukan James Bond yang cuma fiksi itu, ataupun CIA, KGB yang bisa menandingi Mossad. Demikian juga the power untuk good planning ini penting. Kenalilah keadaanmu. Kenali dirimu, kenalilah Tuhanmu, dan kenalilah musuhmu. Sun Tzu, seorang ahli strategi Cina berkata, kalau kamu tidak mengenali gunung-gunung, rawa-rawa, lembah-lembah, daripada tempat kamu berperang, kamu siap untuk kalah. Demikian juga apa yang kita hadapi sekarang belum apa-apa. Ini baru musim gugur. Di depan kita masih ada musim dingin yang lebih berat. Karena itu hanya umat Tuhan yang akan keluar berkemenangan. Di dalam Yosua pasal kedua itu ada seorang tokoh yang sangat menarik. Alkitab mengatakan dalam Ibrani 11:31, karena iman maka Rahab perempuan sundal itu tidak turut binasa bersama-sama dengan orang-orang yang durhaka. Ya. Karena apa? Ada alasannya. Karena ia menyambut pengintai-pengintai itu, para spies yang 2 orang itu dengan baik. Baik ini di sini Irene, dengan shalom. Karena itu saya mau katakan the power of the right association. Kelihatannya dia yaitu dianggap pengkhianat mungkin oleh bangsanya. Dia memberikan insight, bahkan dia memberitahu apa yang dialami oleh bangsa mereka. Ketika kami mendengar bagaimana Allahmu membuka laut Teberau, membelah sungai Yordan, menghancurkan musuh-musuhmu yang jauh lebih besar. Bahkan itu ada Sihon dan Og, raksasa-raksasa, raja-raja Amori. Itu kamu bantai semua. Maka semangat kami sudah hilang. Hati kami meleleh dan spirit kami, semangat kami sudah gak ada. Ini kabar yang sangat baik. The power of the right association. Saya sudah katakan berulang-ulang, ada yang lebih berbahaya daripada virus COVID-19. Anda akan melihat luar biasa kesaksian dari Bapak Pendeta Roni. Bagaimana dia diselamatkan daripada terdampak virus corona yang sangat berat. Itu bukti bahwa kuasa Tuhan itu tetap ada. Dan saya percaya nanti dia akan menulis buku tentang the healing worship. Puji nama Tuhan. Yang saya mau sampaikan kepada Anda, dengan siapa Anda bergaul, Anda menjadi seperti itu. Karena kita tahu ada pepatah berkata burung terbang dengan yang sama bulunya. Kita bergaul dengan orang yang cocok dengan kita. Pastikan kau bergaul dengan orang-orang benar. Kita melihat bagaimana Rahab merubah seluruh hidupnya. Bahkan dia tercatat di dalam silsilah daripada Yesus Kristus, daripada King David. Karena salah satu pengintai yang dia selamatkan itu dari catatan sejarah-sejarah itu adalah Salmon. Salah seorang pemimpin dari suku Yehuda yang dia terima dengan Irene, dengan shalom itu. Karena itu the power of the right association. Bergaullah dengan orang-orang benar. Jangan bergaul dengan pendusta, pembohong, dan juga orang-orang cabul. Rahab merubah nasibnya. God bless you warga kerajaan. Amin. Shalom jemaat Tuhan. Hari ini kita percaya bahwa hari yang luar biasa yang Tuhan berikan buat setiap kita. Untuk kita sama-sama menikmati kebaikan Tuhan, anugerah Tuhan dalam hidup kita. Kita pastikan bersama pagi hari ini dimanapun Anda berada, baik di rumah mungkin dimanapun, kita memberikan hati kita, ucapan syukur kita di hadapan Tuhan. Satu yang Tuhan minta dalam hidup kita adalah ucapan syukur kita yang mau menyenangkan hati Tuhan. Mari dengan bibir mulut kita, dengan hati kita, dengan seluruh keberadaan kita, dengan keadaan kita, kita mau kata Tuhan, Engkau Bapa yang baik buat setiap kami. Terima kasih Tuhan. Terima kasih. Haleluya. Yesus.
terima darimu. Dengan apa ku membalas cintamu? Oh Yesusku, ku selalu bersyukur, selalu bersyukur. Kau Tuhan yang setia, yang selalu menolong. Ku mau selalu bersyukur, selalu bersyukur. Kau Bapakku yang setia. Mari sama-sama kita lari, kita katakan bersama. Dengan apa ku membalas kasih-Mu yang ku terima darimu, yang ku terima darimu. Dengan apa ku membalas cintamu? Katakan oh Yesus, oh Yesusku. Sama-sama ku mau selalu bersyukur, selalu bersyukur. Kau Tuhan yang setia, yang selalu menolong. Ku mau selalu bersyukur, selalu bersyukur. Kau Bapakku yang setia. Mari lebih lagi sama-sama katakan. Dengan apa ku membalas cintamu yang ku terima darimu. Dengan apa ku membalas cintamu? Serukan katakan oh Yesus. Sama-sama ku bersyukur, ku mau selalu bersyukur, mau selalu bersyukur. Kau Tuhan yang setia, yang selalu menolong. Ku mau selalu bersyukur, selalu bersyukur. Kau Bapakku yang setia, selalu bersyukur. Katakan kami mau bersyukur Tuhan. Amin. Tuhan Engkau Allah yang setia bagi setiap kami. Kami mau selalu bersyukur Tuhan. Amin. Haleluya. Jesus. Sekali lagi jemaat Tuhan lebih lagi katakan. Ku mau selalu bersyukur. Haleluya. Kami selalu bersyukur. Kau selalu menopang sepanjang hidup kami. Selalu bersyukur, selalu bersyukur. Amin. Saudara kita sama-sama kita bagi diri. Katakan, ku mau Selalu bersyukur, selalu
Mari sembah Dia. Mari masing-masing pribadi kita bersama dengan Tuhan. Bangun hubunganmu dengan Tuhan. Berikan hatimu bagi Tuhan. Berikan pujianmu bagi Tuhan. Berikan syukurmu bagi Tuhan. Terima kasih Tuhan. Terima kasih. Terima kasih Tuhan. Kau yang disembah. Hanya Kau yang diberikan pujian kami. Hanya Kau yang disembah Tuhan. Hanya Kau yang ditinggikan. Mari bersyukur bagi Tuhan. Di dalam hadirat Tuhan ada kekuatan bagi semua saudara-saudara. Engkau Tuhan yang terhebat bagi kami Tuhan. Engkau Tuhan yang ajaib. Bahkan jiwa ku pun memuji-Mu. Mari sama-sama katakan, ajaib Engkau Tuhan. Kau Allahku. Katakan sungguh besar Kau Tuhan.
Seberapa banyak yang percaya kalau kita bersuka cita, surga turun atas kita. Haleluya. Semua bangkit berdiri yang ada dimanapun juga berada, kita bangkit berdiri bersama-sama. Firman Tuhan berkata, bergembiralah karena Tuhan, maka Ia akan memberikan apa yang diinginkan hatimu. Katakan amin, 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 amin. Dan kita percaya kalau kita bersatu, seberapa banyak percaya bahwa berkat Allah diturunkan atas kita. Kita bersuka cita, bergembira bukan karena semua sudah beres, tetapi kita percaya kalau kita bersuka cita karena bersama dengan Yesus semua akan beres. Mari kita bangkit berdiri sekarang semuanya, bangkit berdiri dimanapun juga berada. Yes, amin. Oh, betapa indahnya dan betapa eloknya. Sama-sama. Bila saudara seiman hidup dalam senyum-senyum, hidup dalam kesatuan. Sama-sama. Yeay. Yeay. Yes. Semua nyanyi. Oh, betapa indahnya. Sama-sama. Betapa eloknya. Bila saudara seiman semuanya. Bila saudara seiman, Allah Didi Kempot, hidup dalam kesatuan. Oh, betapa indahnya. Oh, betapa indahnya. Yes. Kanan kiri, kanan kiri. Dan betapa eloknya. Sambil tersenyum sama-sama. Bila saudara seiman, sama-sama. Hidup dalam kesatuan. Sama-sama. Yes. Urapan di kepala. Takutnya curahnya. Sama-sama, sama-sama. Seperti embun yang dari mengalir ke bukit Sion. Sama-sama. Goyang. Lah diperintahkan. Angkat tanganmu sama-sama. Agar berkat-berkat dicurahkan. Kehidupan untuk selamanya. Oh, betapa indahnya. Sama-sama. Goyang lebih lagi semuanya. Urapan di kepala. Yang kejangkut dan cumanya turun. Seperti embun yang dari sama-sama mengalir ke bukit Sion. Goyang kanan, goyang kiri, goyang kanan, goyang kiri. Lah diperintah. Angkat tanganmu buat tetangga, suami, istri, mertua, menantu. Dicurahkan. Sama-sama. Kehidupan untuk selamanya. Sama-sama. Oh, betapa indahnya. Oh, betapa indahnya. Oh, betapa indahnya. Tepuk tangan yang paling meriah untuk Allah kita yang luar biasa. Haleluya. Maka kita dengan bersama di hadapan Tuhan. Kami tahu Tuhan Engkau Allah yang berdoa setia bagi kami. Terima kasih Tuhan.
Kuasa-Mu terlebih besar. Tuhanku terlebih besar. Katakan tak pernah terlambat. Tak pernah terlambat janji-Mu ya Tuhan menolong hidupku. Kuasa-Mu terlebih besar. Kuasa-Mu terlebih besar. Angkat tangan sama-sama dan angkat wajahmu di hadapan Tuhan. Tuhanku terlebih besar. Kuasa yang besar sanggup menjamah menyembuhkan kita. Tak terlambat janji-Mu ya Tuhan pulihkan hidupku. Lebih kuasa-Mu Tuhan. Kuasa-Mu terlebih besar. Katakan amin sama-sama. Terlebih besar. Yang sakit katakan amin. Tak pernah terlambat janji-Mu ya Tuhan menolong hidupku. Kuasa terlebih besar. Terlebih besar. Tuhanku terlebih besar. Yes, Jesus. Tak pernah terlambat janji-Mu ya Tuhan pulihkan hidupku. Mari jemaat Tuhan katakan dengan iman, katakan kuasa-Mu, kuasa-Mu terlebih besar. Amin, 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 Ini amin. keyakinan kami Tuhan. Oh, Engkau lebih besar dari segalanya bagi kami. Terlambat janji Janji-Mu ya dan amin. Tuhan. Menolong hidup. Kuasa-Mu, kuasa-Mu Tuhan. Kuasa-Mu terlebih besar. Jesus, amin. Tuhanku terlebih besar. Pernah terlambat janji-Mu Tuhan. Tak pernah terlambat janji-Mu ya Tuhan. Pulihkan hidup. Lebih lagi kuasa-Mu Tuhan. Kuasa-Mu terlebih besar. dahsyat, Tuhan. Tuhanku terlebih besar. Tak pernah terlambat janji-Mu ya Tuhan menolong hidupku. Kuasa-Mu terlebih besar. Kuasa-Mu terlebih besar. Tak pernah terlambat janji-Mu ya Tuhan pulihkan hidupku. Tak pernah terlambat janji-Mu ya Tuhan pulihkan. Tak pernah terlambat. Tak pernah terlambat janji-Mu ya Tuhan pulihkan Bapak, kami bersyukur untuk hari ini kami di hari yang istimewa ini boleh beroleh kesempatan untuk beribadah, memuji memuliakan Tuhan sekalipun harus secara online dari rumah kami masing-masing. Terima kasih untuk semua kesempatan ini, dan hari ini kami diberikan kesempatan juga untuk
mendengarkan firman Tuhan, urapi hamba-Mu dan urapi seluruh umat-Mu. Tolong kami untuk menangkap sebuah kebenaran menjadikan kami lebih kuat, lebih semangat lagi di dalam Tuhan. Terima kasih Bapa, dalam nama Yesus kami berdoa dan kami bersyukur. Haleluya. Amin. Shalom Bapak Ibu, selamat pagi. Kita jumpa lagi di minggu ketiga di bulan Mei. Kita bersyukur pemeliharaan Tuhan itu nyata atas kita. Sekalipun kita setiap hari seperti berjalan dalam lembah kekelaman, kita dihadapkan dengan ada begitu banyak kemungkinan untuk bisa kena virus, dan ada begitu banyak lagi bahaya-bahaya yang lain. Tapi kita bersyukur kita hari ini masih dipelihara Tuhan, semua karena kebaikan Tuhan. Karena hari ini kami berdoa untuk saudara yang ada di rumah masing-masing, supaya sekalipun ibadahnya di rumah masing-masing tetap haus dan lapar akan Tuhan, lakukan dengan sungguh-sungguh cinta Tuhan. Dan kami juga berdoa supaya saudara tidak kehilangan rasa haus dan lapar saudara kepada Tuhan. Terima kasih untuk kesempatan ini. Mari kita sama-sama belajar firman Tuhan hari ini dari Yohanes pasal 11 ayat 1 sampai ayat yang ke-44. Kita belajar dari satu keluarga yang luar biasa, yaitu keluarga yang disebut keluarga Betania. Keluarga yang terdiri dari tiga saudara, Maria, Marta, dan Lazarus. Keluarga yang bukan keluarga biasa-biasa, keluarga yang hebat menurut saya, karena Alkitab mencatat beberapa kali tentang kisah mereka dan kisah-kisah yang luar biasa. Nah, Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, dari keluarga ini kita perlu belajar beberapa hal yang luar biasa. Yang pertama adalah, saya catat di sini sekilas tentang keluarga Betania. Yang pertama di ayat yang kedua adalah keluarga yang mengasihi Tuhan. Firman Tuhan mencatat Maria mewakili saudara-saudaranya, paling tidak, bahwa Maria adalah perempuan yang pernah memenyaki kaki Yesus dengan minyak narwastu yang mahal, kemudian menyekanya dengan rambutnya. Ini bicara tentang hati yang mengasihi Tuhan, yang mencintai Tuhan, yang respect, yang menyembah Tuhan. Tetapi juga Alkitab mencatat dalam Lukas pasalnya yang ke-10 ayat 34 sampai 42 menceritakan tentang dua saudara ini. Mereka adalah dua saudara Maria dan Marta, yang firman Tuhan mencatat Maria duduk di kaki Yesus mendengarkan apa yang Yesus ceritakan atau ajarkan kepada orang banyak waktu itu. Sementara Marta juga sibuk di dapur, sekalipun dia sibuk melayani, dan dia sempat protes pada Maria, kau duduk-duduk saja, saya yang sibuk melayani. Tapi intinya adalah, ini adalah keluarga yang mengasihi Tuhan, yang melayani Tuhan, yang mengasihi dengan sungguh-sungguh. Nah, hari ini saudara yang kasih Tuhan, saya mau kasih tahu Bapak Ibu, saudara yang kasih Tuhan, untuk mari bawa keluargamu menjadi keluarga yang cinta Tuhan, menjadi keluarga yang mengasihi Tuhan, keluarga yang melayani Tuhan dengan sungguh-sungguh. Sebab jika Anda menjadi keluarga yang melayani Tuhan dengan sungguh-sungguh, maka saya percaya pun Tuhan akan menghargai semua jerih lelah kita. Bapak Ibu yang kasih Tuhan Yesus Kristus, karena itu Pak Ibu, bawa anak-anakmu, bawa keluargamu menjadi keluarga yang luar biasa mengasihi dan mencintai Tuhan. Tapi yang kedua Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, Alkitab mencatat di situ bahwa di ayat yang ketiga, ketika mereka dihadapkan dengan masalah, saudara mereka sakit, firman Tuhan mencatat bahwa mereka mengirim berita kepada Yesus untuk memberitahukan pada Yesus bahwa Lazarus dalam keadaan sakit. Ini bicara tentang mereka melibatkan Tuhan dalam setiap tantangan yang mereka hadapi. Mereka suka berdoa, mereka suka cari Tuhan ketika mereka dihadapkan dengan persoalan-persoalan kehidupan. Nah, kadang-kadang yang terjadi di kehidupan kita, ketika kita dihadapkan dengan persoalan, kita, firman Tuhan mencatat sama seperti Mazmur Daud. Dia berkata begini, aku melayangkan mataku ke gunung-gunung. Dari manakah akan datang pertolonganku? Kemudian dia berkata, pertolonganku datangnya dari Tuhan. Artinya begini, bahwa kadang-kadang ketika dihadapkan dengan tantangan atau masalah kehidupan, kita tergoda untuk mencari pertolongan yang lain. Oh, ada sahabat saya coba telepon minta tolong. Oh, ada teman saya coba cara ini untuk minta tolong. Atau kadang-kadang kita pakai cara-cara yang lain, menipu mungkin, korupsi mungkin, atau cara-cara yang lain untuk menyelesaikan masalah kita dengan sendiri. Tapi firman Tuhan mencatat bahwa keluarga ini adalah keluarga yang melibatkan Tuhan dalam setiap masalah yang mereka hadapi. Hari ini saudara yang kasih Tuhan, firman Tuhan mencatat, terkutuklah orang yang mengandalkan kekuatannya sendiri, yang mengandalkan manusia, tapi diberkatilah orang yang menaruh harap
penuh kepada Tuhan. Mari jadi orang Kristen, mari jadi keluarga yang dalam segala hal mengandalkan Tuhan dan melibatkan Tuhan untuk melihat jalan-jalan keluar di hidupmu, saudara. Kemudian yang ketiga, saudara kasih Tuhan, Alkitab mencatat di ayat yang kelima, ini adalah keluarga yang dikasihi Tuhan. Firman Tuhan mencatat, Alkitab mencatat di ayat yang kelima, Yesus mengasihi Maria dan Marta. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, nah ini adalah keluarga yang hebat. Namun kita ketika baca dalam kisah ini, keluarga yang hebat ini ternyata diizinkan oleh sebuah tantangan. Mereka diizinkan menghadapi sebuah tantangan yang tidak ada pertolongan, saudara. Saudara, mereka harus sakit dan harus mengalami kematian, saudara yang dikasihi Tuhan. Nah, ini seringkali menjadi sebuah pertanyaan yang besar bagi orang-orang Kristen, bahkan bagi orang-orang yang tidak percaya Tuhan, bahwa kenapa orang yang suka berdoa, kenapa orang yang suka cari Tuhan, kenapa orang yang sungguh-sungguh kok, kenapa dihadapkan dengan tantangan persoalan? Ada banyak orang yang tanya kepada saya, kenapa kok pendeta-pendeta berdoa sungguh-sungguh supaya corona berlalu, tapi malah bahkan ada yang kena, ada yang sembuh, tapi ada juga yang meninggal karena corona itu, saudara. Nah, ini sebuah pertanyaan yang kelihatannya tidak ada jawabannya, tetapi sebetulnya kalau ketika kita mengerti, maka sebenarnya ada jawaban dari semua pertanyaan-pertanyaan yang kita hadapi ini, saudara yang kasih Tuhan. Nah, ketika keluarga ini dihadapkan dengan tantangan kehidupan, maka firman Tuhan mencatat, saudara yang kasih Tuhan, Tuhan punya rencana dalam kehidupan mereka. Jadi kesimpulannya begini, saudara yang kasih Tuhan, tantangan itu adalah sesuatu yang wajar bagi orang yang mengandalkan Tuhan. Haleluya. Raja Daud dalam Mazmur 23, kalau Bapak Ibu suka baca ayat ini, apalagi dibuat jadi sebuah lagu yang sangat terkenal, Tuhan adalah gembalaku, takkan kekurangan aku, membimbing aku ke air yang tenang, membaringkan di padang yang berumput hijau, dan sebagainya. Nah, tapi ada satu ayat yang saya paling suka kutip adalah itu gada dan tongkat. Nah, firman Tuhan mencatat bahwa gada dan tongkat itulah yang menghibur aku. Nah, sementara ketika kita pelajari Alkitab, gada dan tongkat itu adalah alat yang dipakai gembala untuk menghajar domba, untuk menarik domba-domba yang keluar dari barisan gerombolan domba-domba yang lain dan terancam bahaya. Jadi ketika gembala itu menghajar mereka, ketika gembala itu menarik mereka, itu tanda bahwa gembala tahu mereka itu perlu kembali lagi kepada jalan yang sebenarnya supaya mereka bebas dari bahaya. Itulah alasan di mana Daud berkata bahwa gadamu dan tongkatmu itulah yang menghibur aku. Artinya begini, bahwa tantangan yang engkau hadapi seharusnya itu menghibur saudara, karena itu adalah contoh atau sebuah tanda yang jelas bagi kita bahwa tantangan adalah bukti Tuhan menyertai kita. Tantangan adalah bukti di mana Tuhan menggembalakan kita, mengarahkan hidup kita untuk kembali kepada Tuhan, bahkan menjadi orang-orang yang lebih luar biasa lagi dalam Tuhan. Nah, pertanyaannya, saudara yang kasih Tuhan, tantangan yang kita hadapi, saudara yang kasih Tuhan, itu mengorbankan kita atau mengobarkan kita. Sekali lagi, tantangan yang kita hadapi itu mengorbankan kita atau mengobarkan semangat kita. Nah, ini seringkali terjadi bahwa ketika tantangan terjadi, maka akan terjadi dua hal, akan mengorbankan atau mengobarkan. Artinya begini, akan menghabiskan atau akan menguatkan atau menjadikan orang jauh lebih kuat lagi, saudara. Nah, kita lihat akan bersama-sama keadaan rohani atau iman orang-orang yang ada sekitar Lazarus. Paling tidak ini adalah gambaran dari orang-orang yang menjadi korban dari sebuah tantangan. Firman Tuhan mencatat bahwa di ayat yang ke-39 bagian B, firman Tuhan mencatat ketika Yesus perintahkan kepada mereka untuk menggulingkan batu itu, maka mereka berkata bahwa Tuhan itu sudah 4 hari dia berbaring dalam kuburan, pasti sudah bau. Dalam artian begini, bahwa Tuhan tidak mungkin lagi buat apa guling batu. Cara yang lain saja, kasih semangat kita buat apa capek-capek gulingkan batu itu. Artinya bahwa mereka itu sudah habis akal karena memang sudah di luar akal. Nah, hari ini saya mau kasih tahu saudara bahwa kadang-kadang kenapa kita dihadapkan dengan keadaan seperti ini. Habis akal, tidak habis pikir, kita mau pikir bagaimana cara pun juga tidak ada lagi jalan. Itu baik bagi kita.
Karena itu adalah kesempatan terbaik di mana kita mengizinkan Tuhan yang ambil alih untuk pertolongan yang terbaik bagi setiap kita. Jadi kalau saudara yang kasih dan saudara ketika dihadapkan dengan hal seperti itu dan saudara putus asa, saudara menyerah dengan keadaan, itu artinya saudara korban dari sebuah masalah. Tetapi yang kedua adalah mereka berpikir bahwa Yesus sudah terlambat untuk bertindak. Dalam ayat yang ke-21 dan ayat yang ke-20, ayat yang ke-32 Alkitab mencatat di situ bahwa Maria dan Marta sepakat untuk berkata begini, saudara, Tuhan, sekiranya engkau ada di sini, saudaraku pasti tidak mati. Kalimatnya mirip. Mereka sepakat bahwa Yesus itu sudah terlambat bertindak bagi mereka. Nah, ini seringkali juga terjadi di hidup mereka. Ketika suami kita selingkuh, oh Tuhan sudah terlambat bertindak. Kenapa pakai cara selingkuh sih Tuhan? Pakai cara lain lah Tuhan. Nah, ketika anak-anak kita narkoba, ketika istri kita sakit, ketika ada hal-hal buruk yang kita alami, kita berpikir Tuhan sudah terlambat bertindak. Karena kita tidak ngerti tujuan dari sebuah tantangan. Tapi Anda mengerti tujuan sebuah tantangan, Tuhan bukan terlambat bertindak. Sebetulnya dia sedang bekerja. Saya kasih tema tadi adalah tuntunan tangan yang tak terlihat. Sebetulnya tangan yang tak terlihat itu sementara mengerjakan sesuatu yang mulia dalam hidup kita. Jadi dia bukan terlambat bertindak, tapi dia sedang bertindak untuk kita, sedang berkarya, sedang merendah sesuatu yang baik untuk kita. Tapi yang ketiga, saudara yang kasih Tuhan, keadaan rohani orang-orang yang ada sekitar kematian Lazarus adalah mereka berpikir bahwa tantangan atau kematian itu seharusnya tidak perlu terjadi. Lah, Tuhan itu kan bisa buat keadaan yang baik-baik saja, kita bahagia, kita sukacita, tidak ada tantangan, kan Tuhan juga senang. Mungkin seperti itu orang berpikir. Tapi firman Tuhan mencatat bahwa sebetulnya tantangan itu baik bagi kita. Dan yang terakhir adalah di ayat yang ke-37, tetapi beberapa orang di antara mereka berkata, ia yang memelekkan mata orang buta, tidak sanggupkah ia bertindak sehingga orang ini tidak mati? Nah, saya catat di sini adalah kelompok orang yang menjadi korban adalah orang yang meragukan dan mulai menyepelekan Tuhan. Katanya Tuhan yang sanggup, katanya menghidupkan orang mati, katanya menyembuhkan orang sakit, katanya bisa buat ini dan itu. Tapi buktinya hal buruk saya alami. Dan ketika orang mulai meragukan Tuhan, menyepelekan Tuhan, biasanya akan diikuti oleh kecewa dengan Tuhan, kemudian mulai malas berdoa, kemudian mulai apalagi sendiri si Tuhan, malas ibadah, malas komsel, tidak lagi menyukai hal-hal rohani, dan pada akhirnya kehilangan iman dan percayanya kepada Tuhan. Bapak Ibu Saudara yang kasih Tuhan, kita sedang dihadapkan dengan masa sukar, dan hari ini kita perlu jaga iman kita. Jangan ada satu orang pun yang kehilangan iman percayanya kepada Tuhan. Jangan ada satu orang pun yang kecewa dengan Tuhan. Karena kekecewaanmu akan membawa engkau untuk kehilangan iman percayamu kepada Tuhan. Hari ini bertobatlah bersama-sama. Jika ada yang mulai meragukan Tuhan, jika ada yang mulai menyepelekan kuasa dan perbuatan Tuhan dalam hidupnya, mari kita bertobat bersama-sama. Karena Tuhan sedang bekerja. Nah, hari ini sedang kasih Tuhan, kita belajar bersama-sama apa yang sebenarnya sedang terjadi ketika Anda dan saya dihadapkan dengan tantangan. Kita lihat yang dialami oleh keluarga Betania tadi. Firman Tuhan mencatat yang pertama adalah tangan Tuhan yang tak terlihat itu mengatur pembelaan bagi mereka. Nah, firman Tuhan mencatat sambungannya dari ayat yang kedua tadi, ketika mereka mengirim kabar kepada Yesus, ketika mereka berseru, ketika mereka berdoa, ketika mereka melibatkan Tuhan dalam masalah mereka, maka ayat yang keempat berkata begini, ketika Yesus mendengar kabar itu, ia berkata, penyakit itu tidak akan membawa kematian, tetapi akan menyatakan kemuliaan Allah, sebab oleh penyakit itu anak Allah akan dimuliakan. Kemudian ayat yang ke-6, namun setelah didengarnya bahwa Lazarus sakit, ia sengaja tinggal 2 hari lagi di tempat di mana ia berada. Bapak Ibu perhatikan kata sengaja tinggal beberapa hari. Nah, Bapak Mami dikasih Tuhan Yesus Kristus, ini saya sebut bahwa ini adalah cara Tuhan mengatur pembelaan bagi orang yang berseru kepada Tuhan.
Dia sengaja buat ini, dia sengaja buat itu, dia sengaja mengizinkan ini, dia sengaja mengizinkan itu dengan sebuah tujuan yang mulia. Jadi ketika saudara berdoa dan saudara mulai berpikir, Tuhan dengarkan doa saya atau tidak? Saya mau kasih tahu saudara, telinga tidak kurang tajam untuk mendengarkan. Dia mendengarkan semua seruan saudara. Dia sedang mengatur pembelaan saudara dan saya. Dia sedang mengatur cara yang terbaik untuk membuka jalan buntu yang ada di hadapan kita. Karena itu tetaplah semangat, tetaplah sukacita, tetaplah mengandalkan Tuhan. Jangan pernah mundur dari Tuhan, karena Dia adalah pembela bagi kita. Ada satu lagu yang paling luar biasa, lagu kesukaannya sahabat saya Pak Pendeta Adi Dimo. Jika aku dalam kesesakan, Engkau mempertahankan hidupku. Ku bersyukur karena Engkau lah yang mengatur semuanya. Jadi Bapak Ibu yang kasih Tuhan, itu pun harus menjadi lagu kesukaan kita semua, perkataan iman kita semua, bahwa jika aku dalam kesesakan, Engkaulah yang mempertahankan hidupku. Engkaulah yang membuka pintu-pintu yang tertutup. Engkaulah yang buka jalan-jalan. Bahkan firman Tuhan mencatat, Engkau yang membuat jalan-jalan di padang gurun. Engkau yang membuat sungai-sungai di padang gurun. Aku percaya Tuhan yang sama sedang mengatur pembelaan untuk saya dan keluargaku, dan semua usaha pekerjaanku, pelayananku, kesehatanku, dan seluruh hidupku. Nah, itu yang pertama. Tapi yang kedua, saudara kasih Tuhan, apa yang sedang terjadi ketika kita dihadapkan dengan sebuah tantangan? Firman Tuhan mencatat di ayat yang ke-15, 14, 15, saya baca untuk kita. Karena itu Yesus berkata dengan terus terang, Lazarus sudah mati. Tetapi syukurlah aku tidak hadir pada waktu itu, sebab demikian lebih baik bagimu supaya kamu dapat belajar percaya. Sekali lagi, sebab demikian lebih baik bagimu supaya kamu dapat belajar percaya. Jadi artinya bahwa Tuhan bersyukur, Dia berkata bahwa tantangan itu lebih baik bagi kita, karena dengan demikian kita belajar untuk menjadi percaya. Saya tertarik dengan kehidupan satu tokoh Alkitab, yaitu Yusuf, saudara ini kasih Tuhan. Dia adalah seorang yang saya sebut tukang mimpi yang hidup oleh mimpi. Dia itu suka mimpi, saudara. Jadi pernah mimpi tentang bagaimana matahari, bulan, dan bintang sujud menyembah kepada dia. Pernah dimarahi papanya karena papanya pikir dia mau menjadi raja atas mereka. Nah, kemudian akibat dari mimpinya itu dibenci oleh saudara-saudaranya, dan waktu berlanjut dia masuk penjara di Mesir, ketemu dua orang juga mimpi, dia terjemahkan mimpi, dan pada akhirnya dia masuk ke istana Firaun karena mimpi, saudara. Firaun bermimpi dan dia cari penterjemah mimpi, ketemu Yusuf, saudara. Dia menerjemahkan mimpinya tentu karena pengurapan Tuhan, kuasa Tuhan ada atas dia, sehingga akhirnya dia sampai pada puncak kemuliaan menjadi Perdana Menteri di Mesir. Nah, tapi Bapak Ibu kasih Tuhan, mari kita lihat proses hidupnya. Ini tidak gampang, saudara. Setiap kita itu kita perlu belajar untuk mempercayai Tuhan. Nah, yang pertama adalah saya ingin kita belajar untuk mempercayai kuasa perkataannya dia, nasihat-nasihat firmannya dia. Kalau Tuhan berkata kita ke kiri, ayo ke kiri. Kalau Tuhan bilang kita ke kanan, ayo ke kanan, saudara. Kenapa? Karena itu akan menolong kita, saudara. Nah, ketika Yusuf belajar untuk mempercayakan hidupnya, mimpi-mimpinya kepada Tuhan, jawaban yang pertama yang didapatkan adalah dibenci oleh saudara-saudaranya. Tapi kebencian saudara yang mengajarkan kepada Yusuf bagaimana caranya untuk mengampuni. Kalau hari ini saudara kasih Tuhan, saudara masih terikat dengan roh kepahitan, saudara perlu belajar tentang pengampunan. Saudara perlu mengerti ini, saudara. Kenapa? Kenapa saudara dihadapkan dengan orang-orang yang kelihatannya mau menyakiti saudara terus menerus? Karena saudara belum pernah belajar tentang pengampunan. Selama saudara belum belajar tentang pengampunan, Anda akan terus menerus diketemukan dengan orang yang kelihatannya mau menyakiti saudara terus menerus. Padahal sebetulnya mereka adalah orang-orang yang sedang mau melatih saudara untuk belajar tentang pengampunan. Katakan amin. Nah, yang kedua adalah ketika dia dihadapkan dengan kebencian saudara-saudaranya, dimasukkan ke dalam sumur. Ini sebuah tantangan yang lebih hebat lagi, karena di sana tidak ada pertolongan, mengalami kesendirian, tidak ada yang bisa dia minta tolong. Satu-satunya cara adalah dia hadap ke atas, minta pertolongan Tuhan.
Nah, ini bicara tentang bagaimana caranya Tuhan menutup semua pintu yang ada di sekeliling kita. Tuhan menutup semua pertolongan yang ada di sekeliling kita supaya kita mengandalkan Dia seutuhnya. Tapi yang ketiga, saudara yang kasih Tuhan, dia kemudian dijual sebagai budak. Saudara yang dikasih Tuhan, dengarkan ini baik-baik. Salah satu roh yang paling berbahaya itu bukan roh halus, itu bukan hantu, saudara. Roh yang berbahaya bagi orang Kristen adalah roh kesombongan. Dengarkan ini baik-baik. Para orang-orang yang dipercaya kedudukan yang tinggi, orang yang dipercaya harta yang melebihi orang lain, atau mendapatkan kemuliaan-kemuliaan tertentu dari Tuhan, mari jaga ini. Jangan sampai roh ini menguasai engkau. Sebab kalau roh itu menguasai engkau, itu artinya tanda kehancuran bagi saudara. Nah, ketika Yusuf dihadapkan dengan yang namanya direndahkan sampai menjadi budak, saya percaya dia belajar banyak hal. Yang pertama, dia belajar untuk rendah hati. Tapi yang kedua adalah dia kemudian belajar untuk menghargai semua orang, termasuk para budak pun dia menghargai mereka. Kenapa? Dia pernah mengalami apa yang disebut dengan budak, saudara. Jadi hari ini saya dikasih Tuhan, rendah hati adalah sesuatu nilai yang perlu kita tanamkan dalam diri kita. Kita perlu belajar ini, saudara. Ini adalah nasihat Tuhan untuk kita, saudara. Tapi yang berikutnya adalah ketika dia sampai ke rumah Potifar, dia dipercayakan semua yang ada dalam kuasa Potifar diserahkan kepada Yusuf kecuali istrinya. Nah, tapi Alkitab mencatat bahwa Tante Potifar, saya percaya dia adalah istri seorang pejabat. Dia bukan orang yang tidak tahu mandi, dia pasti tahu rawat diri, pasti cantik, saudara. Nah, saya percaya itu, saudara. Sehingga ketika waktu itu dia menggoda Yusuf untuk intinya adalah ayo selingkuh Yusuf yuk. Nah, setiap hari dia lakukan itu, saudara. Dan ketika Yusuf setiap hari dihadapkan dengan itu, dia belajar satu nilai yang perlu ada dalam diri kita adalah nilai kesetiaan. Amin, saudara. Dia belajar setia kepada pemimpinnya. Dia berkata bahwa masa Tuanku sudah memberikan semua kepercayaan kepada saya kecuali engkau. Masa saya mau ambil kamu lagi, kemudian saya mengkhianati Tuanku. Dia belajar tentang sekali lagi setia kepada pemimpinnya dia. Tapi yang kedua adalah pada akhirnya dia pun menjadi orang yang setia dalam keluarganya dia. Bapak Ibu Saudara dikasih Tuhan, dengarkan ini baik-baik. Apa artinya sebuah kesuksesan kalau pada akhirnya kesuksesan itu membuat Anda kemudian jatuh dalam perzinahan, selingkuh dengan orang lain, cari harim, saudara, kemana-mana ada nona di sana, saudara. Hari ini kita perlu bertobat sama-sama, karena selingkuh itu bukan tanda Anda hebat, bukan tanda Anda lebih ganteng, bukan, saudara. Tanda Anda sedang hancur di tangan setan. Jadi hari ini para peselingkuh, entah itu Anda suami, entah itu Anda istri, dengarkan ini sebelum Tuhan bilang kasih karunia-Ku tutup. Bertobatlah dan belajarlah kembali kepada Tuhan. Jadilah orang setia kepada keluargamu, setia kepada pekerjaanmu, setia pada pemimpinmu, dan terutama setia kepada Tuhan. Dan pada akhirnya sedang kasih Tuhan, dia dijebloskan ke dalam penjara. Dia dilupakan oleh orang yang pernah dia tolong. Seringkali banyak orang yang bilang begini, Pak, saya ini kurang baik apa dengan dia, tapi kenapa kok dia bisa buat jahat seperti saya, buat saya seperti ini, buat jahat dengan saya seperti ini. Bapak Ibu Saudara dikasihi Tuhan, sekali lagi bahwa saya ingatkan saudara, orang yang ada sekeliling kita tujuannya bukan mau menyakiti kita. Respon kita lah yang menyakiti kita. Mereka cuma punya satu tujuan, jadikan Anda lebih kuat, jadikan Anda lebih rohani, jadikan Anda lebih kokoh lagi dalam karakter-karakter yang ilahi, saudara. Jadi ketika Yusuf dilupakan oleh mimpi juru minuman raja, firman Tuhan mencatat tunggu 2 tahun baru dia kemudian dipanggil menghadap Firaun. Bapak Ibu saudara kasih Tuhan, waktu dia jadi raja, waktu jadi perdana menteri di Mesir, dia itu sudah belajar percaya perkataan Tuhan. Dia belajar tentang roh kesombongan, dia belajar tentang pengampunan, dia belajar tentang kesetiaan. Waktu dia jadi perdana menteri di Mesir, firman Tuhan mencatat dia memerintah dengan bijaksana. Dia setia kepada keluarganya, dia setia pada pemimpinnya dia setia kepada orang tuanya dia lepaskan pengampunan kepada saudara-saudaranya dia. Saya percaya itu karena dia belajar. Ketika dihadapkan dengan proses kehidupan, dia tetap kokoh dalam semuanya itu. Dan pada akhirnya ketika dia
mencapai puncak kemuliaannya, dia memuliakan Bapanya yang di surga. Saya percaya iman Yusuf hasilnya sampai hari ini ada di Mesir. Nah, Bapak Ibu yang kasih Tuhan, tapi yang kedua yang ingin saya sampaikan pada Bapak Ibu Saudara yang kasih Tuhan adalah belajar percaya ketika Anda dihadapkan dengan sebuah tantangan dalam hidupmu. Mungkin itu sakit penyakit, Anda sudah berdoa, belum sembuh, berdoa, belum sembuh, berdoa, belum sembuh, lakukan terus. Amin saudara. Anda dihadapkan dengan masalah ekonomi, berdoa masih belum, berdoa masih belum, berdoa masih belum, lakukan terus. Karena Tuhan sedang melatih engkau untuk kemudian menjadi orang yang melihat kemuliaan Tuhan dalam hidupmu saudara. Amin saudara. Jadi hari ini saya ingin jangan cari alasan untuk jauh dari Tuhan. Carilah alasan untuk semakin mendekat dengan Tuhan. Sama seperti Sadrak, Mesak, dan Abednego. Mereka bilang begini, kalau seandainya Tuhan tidak tolong kami, tidak masalah. Kalau seandainya kami harus mati karena perapian yang menyala-nyala ini, tidak masalah. Tapi satu yang perlu Anda catat, bahwa kami tidak akan pernah menyangkali Tuhan yang kami sembah. Itu iman mereka. Dan Tuhan rindu iman model seperti itu ada dalam diri kita. Amin saudara. Haleluya. Karena itu hari ini yang terakhir saya kasih Tuhan, saya ingin ajak kita untuk belajar bersama-sama bagaimana supaya Anda dan saya mengalami kuasa Tuhan, belajar dan mengalaminya dalam kehidupan kita. Firman Tuhan mencatat perkataan Yesus yang terakhir kepada orang-orang yang ada di situ adalah, dia berkata begini bahwa angkatlah batu itu, batu yang menutup kubur maksudnya. Nah ini bicara tentang penghalang-penghalang mujizat. Apa itu saudara? Ketakutan, kekhawatiran, kecemasan, keraguan. Itu perlu diangkat saudara. Karena ketika Anda ragu, Anda juga akan ragu untuk melakukan apa yang Tuhan perintahkan saudara. Yang sebetulnya di balik perintah itu ada mujizat. Amin saudara. Contoh yang terakhir adalah ketika Petrus adalah seorang nelayan yang tulen. Firman Tuhan mencatat dia menjala ikan semalam-malaman. 1 ekor pun sudah dapat kakak, gagal. Waktu pagi Yesus datang, dia tanya, "Peu, ada ikan kok?" "Woi Bapak, dari tadi malam sudah dapat 1 ekor juga." Tapi Tuhan bilang, "Pergi, bertolaklah ke tempat yang lebih dalam, tebarkan jala." Saya percaya Peu ini kan orang yang pengalaman Tuhan. Saya ini dari kecil sampai besar nelayan. Tuhan yang bikin bodoh saya. Tapi dia tidak lakukan itu. Dia pergi kemudian dia bilang begini, bahwa karena sekalipun dari semalaman aku tidak mendapatkan 1 ekor pun, tapi karena Tuhan yang memerintahkannya, aku akan melakukannya. Sebuah ketaatan yang keren. Ketaatan pada akhirnya menghasilkan mujizat Tuhan. Hari ini saudara yang kasih Tuhan, ketika Tuhan berkata jangan takut, ya jangan takut. Amin. Ketika Tuhan bilang jangan khawatir, ya jangan khawatir. Ketika Tuhan bilang bertobat, ya ayo bertobat saudara. Jangan tunggu lama-lama. Amin saudara. Sebab di balik perkataan Tuhan, di balik perintah Tuhan, ada sebuah mujizat yang tersedia bagi kita. Kadang-kadang ketaatan kecil melahirkan sebuah mujizat yang besar. Amin. Karena itu hari ini saya tutup khotbah saya, tapi saya mau kasih tahu saudara bahwa jika engkau punya tantangan, jangan pernah khawatir. Ada satu tangan Tuhan, ada satu tuntunan tangan yang tak terlihat, yaitu tangan Tuhan yang selalu menyertai saudara, yang mengerjakan pekerjaan-pekerjaan yang mulia, yang membentuk saudara menjadi pribadi yang hebat, yang luar biasa, yang jadi berkat, bukan hanya bagi 1-2 orang, tapi bagi banyak orang. Dan yang paling penting adalah hidupmu memuliakan Tuhan, karena Tuhan mengerjakan pekerjaan-pekerjaan yang besar di dalam hidupmu saudara. Hari ini saya berdoa supaya saudara dihadapkan dengan tantangan. Tantangan itu tidak mengorbankan saudara, tapi mengobarkan semangat saudara, mengobarkan iman saudara, mengobarkan sukacita saudara, mengobarkan kesetiaan saudara, dan menjadikan Anda dan saya orang-orang kebanggaan Tuhan. Tuhan memberkati kita semuanya. Kita akan berdoa bersama-sama hari ini, mengucap syukur untuk firman Tuhan pada pagi hari ini. Saatnya kita akan masuk dalam perjamuan kudus hari ini. Bapak Ibu yang ada di rumah, mari kita semua bangkit berdiri bersama-sama, dan kita akan nyanyikan sebuah pujian sambil mempersiapkan diri kita untuk masuk dalam perjamuan kudus hari ini. Ku mau selalu bersyukur, selalu bersyukur. Kau Tuhan yang setia,
yang selalu menopang. Ku mau selalu bersyukur, selalu bersyukur. Kau Bapa-Ku yang setia. Ku mau selalu bersyukur, selalu bersyukur. Kau Tuhan yang setia, yang selalu menopang. Ku mau selalu bersyukur, selalu bersyukur. Kau Bapa-Ku yang setia. Bapa, berkati roti dan anggur yang kami persiapkan di tangan kami masing-masing. Berkati hamba-Mu dan seluruh umat-Mu hari ini yang akan ambil bagian dalam perjamuan kudus. Layakan kami Bapa hari ini untuk dipersatukan dengan tubuh dan darah-Mu. Di dalam nama Yesus Tuhan kami berdoa dan kami siap masuk dalam perjamuan kudus hari ini. Haleluya, amin. Bapak Ibu, mari angkat roti di tangan kanan-Mu hari ini. Tutup matamu dan ucapkanlah syukur atasnya. Terima kasih Tuhan Yesus. Percaya ke Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, bahwa roti saudara angkat tinggi-tinggi ini adalah merupakan persekutuan kita dengan tubuh Tuhan kita Yesus Kristus. Mari kita yang percaya makan dengan iman dalam nama Yesus Tuhan. Mari siapkan cawan di tangan kanan saudara hari ini. Ucapkanlah syukur atasnya. Demikian pula dengan cawan saudara angkat tinggi-tinggi ini. Percaya kepada Ibu Saudara dengan sungguh-sungguh bahwa cawan ini bukan sekedar lambang, tapi adalah merupakan persekutuan kita dengan darah Tuhan kita Yesus Kristus. Mari yang percaya kita minum dengan iman di dalam nama Yesus Tuhan. Mari letakkan cawan saudara Bapak Ibu dan kita akan mengucap syukur sejenak di hadapan Tuhan. Buka tangan saudara dalam hadirat Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus, Gembala agung kami, kota benteng perlindungan kami, kubu pertahanan kami, Allah yang kami percayai. Terima kasih Tuhan Yesus. Haleluya. Oh, terima kasih Yesusku buat anugerah yang Kau beri. Sebab hari ini Tuhan adakan syukur bagimu. Terima kasih Yesus. Terima kasih Yesusku buat anugerah yang Kau beri. Sebab hari ini Tuhan adakan syukur bagimu. Bapa, kami bersyukur untuk semua kebaikan-Mu dalam hidup kami. Mengucap syukur untuk firman-Mu, mengucap syukur untuk persekutuan dengan tubuh dan darah-Mu. Dan hari ini berkati setiap umat-Mu yang ada di rumah mereka masing-masing. Hari ini kalau sekalipun ibadah dari rumah masing-masing, tapi mereka mau memberikan persembahan-persembahan, baik itu persembahan persepuluhan, diakonia, persembahan umum, atau persembahan apapun juga yang mereka komitmen untuk berikan untuk kemuliaan nama Tuhan. Tuhan memberkati mereka semuanya dalam nama Yesus Tuhan. Setiap benih yang mereka tabur
itu akan Tuhan buat tumbuh berlipat kali ganda di dalam nama Yesus Tuhan. Terima kasih banyak Bapa di surga. Di minggu ini Tuhan, kami terus memberkati bangsa kami. Kami percaya dan terus percaya bahwa Tuhan sedang mengerjakan kehendak-Mu yang sempurna, rancangan-Mu yang luar biasa atas bangsa ini. Kami terus lepaskan berkat Tuhan dari barat, timur, selatan, utara, memberkati bangsa ini dari ujung barat sampai ujung timur, ujung utara sampai ujung selatan, diberkati oleh Tuhan, dilindungi oleh Tuhan, dipulihkan oleh Tuhan. Terima kasih banyak Bapa. Kami percaya bangsa kami diberkati, dipulihkan, disembuhkan, diselamatkan oleh Tuhan. Terima kasih Bapa. Hari ini kami juga memberkati pulau kami, Pulau Sumba. Kami percaya pulau ini adalah pulau yang diberkati Tuhan, pulau yang disertai Tuhan dan dipulihkan oleh Tuhan. Kami bersyukur hari ini. Kami memberkati pulau kami, tanah kami di dalam nama Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Dan hari ini kami memberkati seluruh umat Tuhan, khususnya untuk seluruh jemaat GBI Rock yang ada di Pulau Sumba, yang ada di Waikabubak, yang ada di Anakala, yang ada di Waikaraba, yang ada di Pumau, yang ada di Lamboya, Ngambadeta, Waitabula, Kodi, dan bahkan untuk seluruh umat Tuhan dimanapun mereka berada, yang hari ini mengikuti ibadah ini secara online. Kami lepaskan berkat Tuhan atas mereka. Kiranya Tuhan memberkati rumah tangga mereka, kiranya Tuhan memberkati ekonomi mereka, Tuhan memberkati pekerjaan mereka, memberkati kesehatan mereka, memberkati seluruh kehidupan mereka. Dan minggu ini kami buka dalam nama Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Dalam nama Yesus Tuhan, segala yang terbaik dari surga turun atas hidup kami, memerintah hidup kami. Dalam nama Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Dalam nama Yesus Tuhan, yang percaya minggu ini adalah minggu mujizat bagi setiap kita. Mari katakan sama-sama, amin. Tuhan berkati saudara, selamat hari Minggu. Tuhan Yesus memberkati, tetap semangat di dalam Tuhan. Shalom.